Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Betsaida. Di situ ada orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon supaya ia menjamah dia. Yesus selalu memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata si buta dan meletakkan tangan di atasnya. Ia bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan dan berkata, "Aku melihat orang. Kulihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon yang berjalan." Yesus kemudian meletakkan tangannya lagi kepada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Di sana kita bisa melihat dalam bacaan Injil orang yang buta itu dicelikkan matanya atau dibukakan matanya sehingga ia bisa melihat. Ada pesan sesuatu. Biasanya Tuhan Yesus kalau mengadakan mujizat hanya dengan bersabda, "Melihatlah kamu," atau "Terbukalah mata kamu," gitu, segala macam. Tetapi Tuhan Yesus seolah-olah melakukan semacam praktek pengobatan. Di sini melihat bahwa dalam penyembuhan itu ada proses. Mujizat mengalami ada semacam proses supaya orang bisa merasakan dan mengalami mujizatnya. Dan di sana dalam proses itu yang berperan adalah Tuhan. Dan pada saat dalam tengah-tengah proses, bila orang belum mengalami kesempurnaan dalam kesembuhannya itu, Tuhan tetap mendampingi, Tuhan tetap memberikan kebaikan. Ini yang pertama, catatan yang pertama. Catatan yang kedua adalah sabda yang mengatakan jangan masuk kampung. Sebetulnya ini adalah sabda bagi orang itu supaya orang tidak kembali kepada hidup yang lama sebagai orang yang buta. Dia harus masuk langsung ke rumahnya, artinya kembali ke sesuatu yang asalnya, yaitu dari Allah sendiri sebetulnya. Sebetulnya ini satu pesan bagi orang itu supaya jangan melakukan sesuatu, kalau ini berhubungan dengan iman, jangan melakukan sesuatu yang menjauh dari Tuhan. Karena tindakan kita yang jauh dari Tuhan justru membuat hati kita juga buta. Diri kita itu menjadi buta. Tetapi Tuhan mengatakan, pulanglah ke rumahmu, di situ untuk mengatakan bahwa kembali ke sesuatu yang awal, yakni kita diciptakan oleh Tuhan. Berarti kita kembali kepada Tuhan sebetulnya. Jadi kita bisa mentafsirkan macam-macam dengan sabda itu. Lalu bisa juga pada waktu pas berpesan jangan masuk kampung, artinya kalau masuk kampung orang itu kan kumudu-kudu atau seolah-olah mempunyai keharusan harus mewartakan. Justru orang itu belum siap, dia baru membuka matanya, belum membuka hati, pengalamannya, kedekatannya dengan Tuhan. Baru nanti yang diwartakan hanya soal kulitnya, belum intinya. Lalu kita bisa melihat pesan Tuhan Yesus ini sebetulnya juga pesan untuk kita. Kita sudah mengalami kedekatan dengan Tuhan. Mata hati kita sudah dibuka oleh Tuhan untuk bisa merasakan, mengalami kasih-Nya setiap hari. Tetapi dalam kita mengalami kasih-Nya setiap hari itu, seringkali kita juga senantiasa bukan hanya minta terus, tetapi juga kita seringkali tidak membiarkan Tuhan itu memasuki hati kita.
Kita seringkali sudah membuka hati, tetapi Tuhan sendiri belum kita, istilahnya itu, persilakan untuk masuk diri kita. Kita biarkan Tuhan itu berkarya dalam diri kita. Kita biarkan Tuhan itu mengatur kehidupan kita supaya dalam kehidupan kita sehari-hari kita sekedar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya. Kita belum sampai kepada tahap itu, tapi baru tahap terbuka. Dan biasanya pada saat terbuka itu kita saja sudah mengalami keterkejutan dalam hidup. Kenapa? Karena kita bisa memandang apa yang kita hadapi itu dari sudut pandang yang bukan dari diri kita. Karena kita dengan membuka itu, kita mencoba untuk memahami apa yang menjadi sudut pandang Tuhan. Dan kita di situ mencoba untuk bisa menikmatinya. Nah, kalau kita hubungkan lagi dengan bacaan yang pertama, iman pun itu bagi Yakobus harus diperlihatkan, bukan hanya sekedar pemahaman dalam hati saja, tapi harus diperlihatkan dalam tingkah laku, dalam tutur kata, harus memperlihatkan bahwa dia orang yang beriman. Dan dalam iman itu yang diperlihatkan adalah bahwa Tuhan itu senantiasa menjadi sumbernya. Jadi dalam iman itu harus diperlihatkan juga. Karena iman kalau itu hanya disadari sebagai yang dirasakan saja, maka iman itu tidak akan berdaya guna untuk menggerakkan kita melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, bagi Yakobus sesuatu yang terkenal adalah sabda iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman harus diperlihatkan dalam tindakan nyata. Iman tidak disimpan di dalam hati atau pikiran saja, tetapi harus menjadi acuan dalam dia bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Ibu bapak, saudara terkasih, dan kalau orang buta dalam bacaan Injil, kembali dalam bacaan Injil, merasakan dan mengalami mujizat Tuhan, maka dia pasti akan mencoba untuk melihat siapa orang yang punya kuasa untuk menyembuhkan dia. Dengan seperti itu pasti dia akan berusaha untuk sedekat mungkin memahami semua apa yang menjadi kehendaknya untuk dia lakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Selamat merenungkan.